Oke, baik kita lanjutkan. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, kita memiliki puskesmas pembantu, puskesmas, dan juga rumah sakit ya, bagi yang swasta, pemerintah, dan juga rumah sakit umum daerah. Beberapa data-data kesehatan tersebut di-merge seperti fungsi fasilitas yang lainnya. Kemudian kita lihat ya atribut tabelnya. Sekali lagi ternyata untuk menggunakan beban atau bobot pelayanan menggunakan SNI itu ternyata secara visual tidak memberikan atau kurang memberikan hasil yang representatif sehingga kita menggunakan kelas pelayanan saja yang terbagi menjadi 4 tingkatan atau 4 hierarki sesuai dengan hierarki yang ada di struktur uang kabupaten. Ada pusat kegiatan wilayah itu levelnya 4 yang paling tinggi, kemudian pusat kegiatan lokal yaitu levelnya 3 atau kelasnya 3, kemudian ada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan yang paling kecil sendiri. Nah, di sini kita isikan rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Islam, ibu dan anak, klinik Muhammadiyah, rumah sakit milik swasta ini saya masukkan kelas pelayanannya 3. Sedangkan rumah sakit umum daerah Dr. M. Ashari ini rumah sakit yang utama di Kabupaten Pemalang ini saya berikan nilai 4. Sedangkan yang lainnya puskesmas pembantu itu saya berikan nilainya 2 atau di pusat pelayanan kawasan atau mungkin juga bisa ke pusat pelayanan level lingkungan di situ. Nggak masalah, yang jelas nanti kita akan menggabungkan dan juga akan melihat lagi ke dalam modul atau ke dalam tabel Excel untuk kita bisa menjustifikasi agregat yang ini masuk ke dalam apakah PKW, PKL, PPK maupun PPL. Jadi sebenarnya kelas pelayanan ini hanya untuk memberikan hierarki atau perbedaan tingkat pelayanan saja. Oke, kalau sudah kita masukkan ke kernel density, kemudian masukkan kelas pelayanan. Ini ya kelas pelayanan. Kemudian kita input di sini kesehatan Pemalang. Waktu sel-selnya dibiarkan saja. Kemudian kita sedikit ubah di processing extend. Oke, kalau sudah, oke. Oke ya, kita lihat ternyata di Kota Pemalang ini yang banyak paling banyak magnitude atau agregat pelayanan kesehatan. Oke ya, kalau sudah, ini kita coba ya menggunakan 3 hal. Namun kalau teman-teman punya tadi ada transportasi seperti terminal, kemudian stasiun itu juga bisa ditambahkan menjadi beberapa atau menjadi salah satu dari dimensi untuk kita menganalisis atau kriteria untuk menganalisis struktur ruang. Oke, kemudian kita juga punya 2 cara untuk melakukan overlay di sini. Kalau teman-teman merasa bahwa seluruh kriteria-kriteria mulai dari kriteria fasilitas ya, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian dan juga ekonomi, lalu juga ada transportasi, itu memiliki bobot yang sama besar, itu kita bisa melakukan yang namanya summary atau summation ya, namanya kita menggunakan weighted sum. Kita masukkan untuk seluruhnya kesehatan, lalu pendidikan, lalu juga ada sebentar mana yang pasar tadi.
ya sama pasar. Baiknya satu semua. Ini juga value. Kemudian outputnya ini weighted karena weighted awake some fasilitas pemalang. Oke. Mari kita lakukan lagi. Datum konflik. Tadi ini ya fasilitas kesehatan, tambah pendidikan, tambah pasar ya. Tidak bisa juga. Oke. Ya, nah di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu apa namanya kombinasi weighted sum dari beberapa fasilitas-fasilitas dan kita bisa melihat notes-notes yang ada di apa namanya notes yang ada di Kabupaten Malang. Namun kalau kita ingin memberikan adanya beberapa bobot, yaitu kita bisa menggunakan weighted overlay, namun syaratnya adalah kita harus mereclassify terlebih dahulu setiap kelas. Kita bisa menggunakan toolbox reclassify. Misalkan fasilitas kesehatan Pemalang. Nah, kita jadikan 9 kelas ya, tetap seperti ini. Atau kita juga bisa memasukkan nilai ini 251. Namun agak sedikit membingungkan juga sih. Ya kita menggunakan new value saja 1, 2, 3, 4, 5 hingga nilai 9 di sini. Kalau kita rubah nilai maksimalnya mungkin agak kurang sesuai ya. Hanya ranging saja sih, ini representasi kelas kan kesehatan Pemalang. Oke. Ya, kita punya ini. Kemudian kita melakukan reclassify lagi. Fasilitas pendidikan. Oke, lalu kita masukkan lagi
Yang terakhir, pasar ya atau kegiatan ekonomi di sini. Oke, kita oke. Nah, kemudian simbologinya tinggal kita buat dengan menggunakan graduate. Graduate color. Nah, kemudian kita bisa melakukan weighted sum. Jadi nanti kita lihat menggunakan, nanti kita akan melakukan weighted overlay ya. Nanti kita perbandingkan weighted sum dan weighted overlay. Kalau weighted sum kita hanya menjumlahkan keseluruhan dari nilai agregat tiap fasilitas dijadikan satu. Kalau yang weighted sum itu kita punya justifikasi fasilitas mana sih yang memberikan pengaruh dalam pembuatan struktur uang existing. Nah, tanpa direclassify itu kita tidak bisa melakukan weighted overlay. Nah, pasar kita masukkan value, kemudian kita masukkan lagi pendidikan, value tadi sudah ada, kita masukkan lagi kesehatan. Nah, di sini ada berapa ini bisa lihat? Ada tadi ya ada 3. Ini yang pasar, karena di kabupaten biasanya pasar ini yang memberikan pengaruh besar sebetulnya dalam mengenerate aktivitas. Itu saya kasih biasanya 40. Namun ini dengan beberapa pertimbangan ya, tentunya dengan menggunakan AHB atau expert judgment dari FGD seperti itu. 30. Ini sum of influencer 70. Kemudian yang kesehatan kita kasih 30. Oke, total 100%. Kemudian logonya weighted overlay. Weight overlay pas malam. Kalau sudah kita wah, kelihatan sekali di sini ya. Ini kita matikan terlebih dahulu. Pakai graduate color. Atau kita juga bisa menggunakan graduate color. Wah, ternyata yang paling besar di sini ya. Di Kota Pemalang ini.
Ya, di sini kita bisa melihat kalau berdasarkan bobot yang lebih besar di aktivitas ekonomi, tentu kota Pemalang ini menjadi atau secara kita lihat konteks kabupaten ya, kota Pemalang ini nampaknya menjadi pusat kegiatan wilayah bagi Kabupaten Pemalang. Namun di sini kita juga bisa melihat ada beberapa note-note yang relatif kalah signifikan dengan kota Pemalang ya. Dan juga kita melihat ini pembagian-pembagian administratif kecamatannya. Jadi memang untuk pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan itu pada umumnya beyond dari boundary administratif kecamatan. Sedangkan pusat pelayanan lingkungan itu pada umumnya setiap kelurahan akan memiliki satu minimal. Nah, di sini kita lihat ini. Nah, bisa jadi di sini itu merupakan pusat pelayanan kawasan yang baru. Ini juga pusat pelayanan kawasan. Nah, pusat pelayanan kawasan existing, pusat pelayanan kawasan existing. Di sini bisa jadi ini merupakan pusat pelayanan lingkungan. Dan di sini merupakan pusat pelayanan lingkungan. Nah, mungkin kita bandingkan dulu ya menggunakan weighted sum. Yang ini saya matikan. Nah, kalau ini jadi semakin jelas ya. Jadi bobot nilai agregat dari tiap fasilitas itu bernilai sama semuanya, kemudian diakumulasikan. Nah, di sini kita coba yang melihat tabel definisi. Nah, ini spatial structure cookbook-nya. Ini kemudian kita melihat densitas konturnya. Coba ya, kontur spasial analisis. Kita lihat ya kontur. Coba surface kontur. Weighted sum kontur. Oke, input raster ya. Ini namanya kontur weighted sum fasilitas Malang. Kalau kita lihat intervalnya 3 juta, 6 juta. Kita coba aja dulu.
sigma 3000 sigma 100. Nah, di sini kita mulai mencermati ya, mungkin oke, ini cuma sebagai guiding saja. Kemudian kita melihat seberapa jauh sih ekstensi dari ekstensi fisik dari perkembangan atau batas dari agregat analisis kernel weighted sum ini. Kemudian kita bisa mendeliniasinya secara manual, karena kalau secara menggunakan kontur ini aneh ya bentuknya kok. Menurut saya notesnya ini kok menurut saya bentuknya kayak lingkaran, jadi tidak sesuai dengan bentukan fisik kota. Nah, untuk itu kita bisa melihat kepada peta citra ya, board map ini. Ya, akses dan tidak connect. Ya, add base map. Kita tambahkan imagery. Lalu kita siapkan katalog ya di sini untuk generate deliniasi struktur ruang sini. File deliniasi struktur existing polygon pakai zona 49S. Nah, lalu kita ini warnanya ya, displaynya ya, mana ini? Transparansinya kita buat 40%. Nah, kita bisa melihat di kotanya ini, kota Pemalang.
Jadi Kota Pemalang itu merupakan PKW ya, karena kita cermati ada apa aja sih di dalam apa namanya fasilitas-fasilitas tadi, dalam belajar fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, itu ternyata ada SMA, kemudian ada pasar dan ada rumah sakit umum daerah, kemudian ada bank, ada terminal. Nah, itu semua semakin meyakinkan kita bahwa PKW ya, bahwa kota Pemalang tadi menjadi PKW atau simpul pelayanan skala wilayah dari kabupaten. Ada pasar induk, ada kantor cabang, kantor keuangan juga. Kemudian kita gambar deliniasinya. Start editing, deliniasi struktur ruang existing. Nah, areanya kita lihat ini, kotanya kan seperti ini. Kita bisa lihat batasan fisiknya. Terus. Nah, sedikit di atasnya jalan ini. Nah, ini merupakan node. Nah, ini merupakan node pertama ya, node PKW-nya. Lalu kita juga bisa menemukan yang lainnya di sini. Nah, untuk menjustifikasi node ini ya, kalau kita melihat peraturan ATR ya nomor 1 itu kan punya lingkaran-lingkaran besar. Ya, kalau menurut saya itu agak kurang tepat ya, karena lingkaran itu kan abstrak. Namun kita coba berikan bentuk ya. Dan dalam memberikan bentuk besar kecilnya ini juga tergantung justifikasi kita ya. Mungkin ini agak lebih besar lagi dilihat dari apa namanya konturnya ini. Nah, mungkin kita besarkan lagi. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Dan ini merupakan pusat kegiatan wilayah. Oke, kita buat dulu beberapa. Lalu di sini itu kira-kira ada apa fasilitas-fasilitasnya dengan simbol-simbol ini nanti? Oh, ternyata ada SMP, kemudian ada pasar, lalu juga ada mungkin puskesmas pembantu. Ini existingnya merupakan pusat kegiatan kawasan. Kita kasih deliniasinya. Dan juga kita lihat apa namanya peta citranya ya di sini.
lingkungan terbangunnya seperti ini nih, tersebar. Nah, ini kita lihat ini lingkungan terbangun atau permukimannya pun juga mengikuti jaringan jalan ya. Dalam artian tidak kompak. Nah, kita bisa berikan ekspresi. Ada jalan utama, kita tambahkan saja seperti ini misalkan. Mungkin area sini menjadi pusat kegiatan lingkungan. Maaf, saya matikan dulu. Nah, ini juga ada lingkungan terbangun ya, ada permukiman ini. Kita jadikan di sini. Ini juga ada nih memanjang. Ini mungkin agak sedikit diperkecil ini. Nah, kita melihat ini, kemudian di sini juga ada. Nah, terlihat kecamatan ini sudah ada. Lalu kecamatan yang ini kita melihat lagi. Kita lihat ya, ini ekspresi build up environment-nya, lingkungan terbangunnya seperti ini. Dibandingkan dengan yang sisi sebelah sini, potensi mana kira-kiranya? Mana yang akan kita delineasi menjadi pusat kegiatan lingkungan ya. Ini aksesnya namun nampaknya ideal di sebelah sini nih karena ada kedekatan spasial dan dari lihat agregat ini ya, kedekatan Camel density-nya ini. Mungkin kalau untuk skala lingkungan ini juga bisa, skala lingkungan itu yang kecil ya.
Nah, ini juga terlihat. Ini juga ada ekspresi lingkungan terbangun. Nah, ini seperti lapangan ya. Kita buat memanjang di sini. Maaf. Mungkin lebih detail yang ini. Nah, ini. Nah, ke sungai. Ini pusat pelayanan lingkungan, ini juga ada pemukiman desa. Ini sudah. Ini simpul juga ya, simpul jadi pusat pelayanan lingkungan. Oke ya, kita sudah punya beberapa ekspresi di sini. Ya, ini juga ada di sini. Yang ini mungkin memanjang ekspresinya. Ya, potensi ini di sini. Oke, kalau sudah kita stop editing dan kita berikan keterangan. Oke, kita lanjutkan lagi.